Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Ramadan dengan NPM 2310086. Izin memaparkan argumentasi terhadap teori-teori yang dikembangkan oleh para perintis sosiologi hukum. Terima kasih kepada Dr. Subilo Wiono, SH MPD. Pertama-tama, definisi. Apa itu sosiologi hukum? Sosiologi hukum adalah studi yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara empiris dan analitis. Ilmu ini mengkaji bagaimana hukum dipengaruhi oleh struktur sosial budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat, serta bagaimana hukum itu sendiri mempengaruhi perilaku sosial dan interaksi antar individu atau kelompok. Ruang lingkupnya mencakup analisis tentang norma hukum, kontrol sosial, dan bagaimana faktor sosial mempengaruhi sistem hukum. Lalu berikut adalah tokoh perintis dalam sosiologi hukum. Ini adalah foto beliau, Jürgen Ehlitz. Jürgen Ehlitz lahir pada 14 September 1862 di Czernowitz yang dikenal sebagai pelopor sosiologi hukum. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Wina dan kemudian menjadi profesor hukum Romawi di Universitas Czernowitz dari 1899 hingga 1914. Ehlitz mengembangkan konsep hukum yang hidup atau the living law yang menekankan bahwa hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang atau keputusan pengadilan, tetapi juga dalam praktik sosial dan kebiasaan masyarakat. Karya utamanya Fundamental Principles of the Sociology of Law diterbitkan pada tahun 1913, membahas perbedaan hukum di berbagai negara dan menyoroti pentingnya konteks sosial dalam memahami hukum. Jürgen Ehlitz memberikan kontribusi utama dalam bidang sosiologi hukum yang menjadikan sebagai pelopor aliran hukum sosiologis. Berikut kontribusi utamanya. Pertama, konsep hukum yang hidup, living law. Ehlitz mengemukakan bahwa hukum tidak hanya terdapat dalam teks undang-undang, tetapi juga dalam praktik dan norma yang hidup di masyarakat. Ia berargumen bahwa hukum yang efektif adalah yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebiasaan sosial di masyarakat. Kedua, pemisahan hukum positif dan hukum yang hidup. Ia membedakan antara hukum positif atau hukum yang ditetapkan oleh negara dan hukum yang hidup, norma-norma sosial yang diakui oleh masyarakat. Menurutnya, hukum positif akan lebih efektif jika diselaraskan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, fokus pada fakta sosial. Sumber utama dari hukum berasal dari fakta sosial dan bukan dari otoritas negara. Ia percaya bahwa ketertiban sosial bergantung pada pengakuan masyarakat terhadap hukum, bukan hanya pada penerapan resmi oleh negara. Keempat, kritik terhadap positivisme hukum. Ehlitz mengkritik penganut positivisme hukum dengan menunjukkan bahwa pemahaman tentang hukum harus mempertimbangkan konteks sosial, sehingga ia menekankan pentingnya memahami dinamika masyarakat dalam pembentukan hukum. Lalu konteks sosial, teori Jürgen Ehlitz dikembangkan dalam konteks sosial yang kompleks pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, di mana berbagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi sedang berlangsung. Lalu dalam beberapa aspek konteks sosial yang relevan. Berikut adalah dua konteks sosial yang utama. Pertama, perubahan sosial dan modernisasi. Pada masa itu, Eropa mengalami transformasi besar-besaran akibat industrialisasi dan urbanisasi. Perubahan ini menyebabkan pergeseran dalam struktur sosial, hubungan kerja, dan nilai-nilai masyarakat. Ehrlich
berusaha memahami bagaimana hukum dapat mencerminkan dan beradaptasi dengan perubahan-perubahannya. Kedua, krisis kepercayaan terhadap hukum positif. Di tengah meningkatnya ketidakpuasan terhadap hukum positif yang dianggap kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Ehlitz memperkenalkan konsep hukum yang hidup. Ia menekankan bahwa hukum harus mencerminkan realitas sosial dan norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kelebihan dari teori Jürgen Ehlitz dalam sosiologi hukum dengan memperkenalkan konsep hukum yang hidup yang menunjukkan bahwa sumber utama hukum berasal dari kebiasaan dan praktik sosial, bukan hanya dari perundang-undangan atau keputusan pengadilan. Hal ini mengakui dinamika sosial dalam pembentukan hukum. Berikut adalah dua kelebihan. Yang pertama, pengakuan terhadap hukum masyarakat. Teori ini mengakui bahwa hukum harus relevan dengan kondisi dan realitas masyarakat. Dengan demikian, setiap perubahan hukum harus mempertimbangkan hukum yang hidup agar dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif. Yang kedua, penekanan pada interaksi sosial. Ehlitz berargumen bahwa hukum berfungsi efektif ketika didasarkan pada pengakuan sosial. Ini menunjukkan pentingnya interaksi antara hukum dan masyarakat menciptakan ketertiban sosial. Dan meskipun teori Euclid berpengaruh, ia juga menghadapi beberapa kritik dan kekurangan dari teorinya. Berikut adalah kekurangan dan kritiknya. Pertama, keraguan terhadap kebiasaan sebagai sumber hukum. Euclid meragukan posisi kebiasaan sebagai sumber hukum, terutama dalam konteks masyarakat modern. Ia berargumen bahwa kebiasaan yang pernah menjadi dasar hukum di masyarakat primitif tidak lagi relevan karena undang-undang formal kini lebih dominan. Kedua, penolakan terhadap logika perbedaan norma. Ehlitz menolak untuk mengikuti logika perbedaan antara norma hukum negara yang khas dan norma hukum di mana negara hanya memberi sanksi kepada fakta sosial. Ini menyebabkan kebingungan dalam memahami bagaimana norma-norma tersebut berfungsi dalam konteks hukum modern. Ketiga, teori Euclid juga meremehkan fungsi negara. Beberapa kritikus seperti Wolfgang Gaston Friedman menganggap pandangan Euclid meremehkan fungsi negara dalam pembentukan undang-undang dengan menekankan pada hukum yang hidup dan pengakuan sosial. Ada resiko bahwa peran negara dapat menciptakan dan menegakkan hukum menjadi perbaikan. Apakah relevan teori Jürgen Euclid digunakan pada peraturan di Indonesia saat ini? Teori Jürgen Euclid, hukum yang hidup tetap signifikan dalam konteks hukum dan masyarakat saat ini. Berikut adalah poin-poin yang menunjukkan relevannya teori tersebut. Pertama, pentingnya konteks sosial. Dalam dunia hukum modern, di mana perubahan sosial terjadi dengan cepat, pemahaman bahwa hukum harus mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat sangat relevan. Hukum yang efektif harus sangat beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya, sehingga tetap relevan bagi masyarakat. Kedua, kritik terhadap hukum positif. Teori Euclid memberikan kritik terhadap positivisme hukum yang cenderung mengabaikan konteks sosial. Banyak ahli hukum saat ini mengakui bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial, dan pendekatan sosiologis dapat membantu memahami bagaimana hukum diterapkan dan diterima dalam praktiknya. Ketiga, pengakuan terhadap hukum adat dan kebiasaan. Meskipun Ehrlich meragukan posisi kebiasaan sebagai sumber hukum dalam masyarakat modern, ada pengakuan yang semakin meningkat terhadap pentingnya hukum adat dan kebiasaan dalam sistem hukum sebagai negara. Ini menunjukkan bahwa elemen-elemen lokal dan tradisional masih memiliki peran penting dalam pembentukan hukum. Terakhir, keterlibatan masyarakat dalam proses hukum.
Konsep hukum yang hidup mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Di era demokrasi dan partisipasi Republik saat ini, penting bagi pembuat undang-undang untuk mendengarkan suara masyarakat agar hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Sampai di sini, apakah ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan? Silahkan, kita akan melakukan diskusi. Bagaimana Saudara Mafi atau Saudara Zuan? Ya, saya pengen bertanya, maksud dari meremehkan fungsi negara itu maksudnya gimana itu? Saya kurang paham. Meremehkan fungsi negara. Meremehkan fungsi negara. Karena Ehlis memandang bahwa sosiologi hukum itu kebiasaan yang pernah menjadi dasar hukum di masyarakat primitif tidak lagi relevan karena undang-undang formal kini lebih dominan. Karena Ehlis menganggap bahwa undang-undang itu nggak bisa dijadikan sebuah acuan untuk mengatur masyarakat. Makanya kenapa seperti Wolfgang Gaston Friedman menganggap pandangan Ehlis meremehkan fungsi negara karena ya negara sudah memberikan undang-undang untuk mengatur masyarakatnya, tetapi undang-undang tersebut tidak relevan dengan masyarakat yang ada. Jadi undang-undang tersebut masih kurang lah karena tidak dibuat secara langsung dengan masyarakat. Jadi maksudnya itu undang-undang yang dibentuk itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat gitu ya. Sehingga menurut Ya, si Erlik ini bahwasannya lebih baik kita melaksanakannya dengan kebiasaan di masyarakat. Salah satu ya. contohnya mungkin kayak RUU TNI ya, Nah, betul ya? ya Nah, ya. karena tidak ada suara dari rakyat yang mewakilkan rakyat gitu. Tip tip mantap paham paham. Juan, apakah Anda ingin bertanya? Hmm, saya pikir sudah cukup ya, sudah bagus. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan ya guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.